Oke, kita mulai kelasnya untuk minggu kelima. Seperti di kontrak kuliahnya, kita belajar inferensial statistik atau statistik inferensial. Yang pertama, bagian pertama, yaitu estimasi parameter dan distribusi sampling. Nanti untuk part keduanya minggu depan ya. Jadi saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Oke, ini masih 24 orang. Coba di chat ya, di chat yang lainnya. Kemana? Suruh masuk ke Zoom. Kemudian, oh ya, minggu depan itu kan hari Kamis ya, untuk yang teori 2 SKS-nya, kemudian hari Jumat itu 1 SKS. Tapi minggu depan itu kan Rabu Kamis itu kan event internasionalnya FTMM ya, yang konferensi internasional ICATAM itu. Nah, ini enaknya ada kelas atau tidak usah ada kelas? Tetap sinkronus atau asinkronus saja? Nanti silakan didiskusikan ya dengan teman sekelas. Mau ada kelas atau asinkronus saja. Jadi mungkin kalau asinkronus, saya sediakan PPT dan juga videonya. Jadi nonton video dan belajar mandiri. Tapi kalau sinkronus tetap ada Zoom, maka tetap kelas seperti biasa. Nanti mungkin ketua kelas ini siapa? Zilan ya. Nanti Zilan tolong minta pendapat teman-teman kelas ini, mau ada kelas sinkronus atau asinkronus saja untuk Kamis minggu depan, yang pas minggunya ICATAM itu. Oke, Bu. Kemudian kita masuk, jadi untuk sore ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, inferensial statistik. Ini mengulang saja ya, karena sebelumnya sudah ada di pertemuan pertama, kemudian di data dan pustaka juga sudah ada ya. Data dan pustaka berjalan paralel dengan PropStat ini untungnya. Kemudian yang kedua, estimasi parameter, dan yang ketiga adalah distribusi sampling. Ini juga sebetulnya untuk yang teknik sampling yang di data dan pustaka itu, kita kan sudah tahu ada sampling non-probability sama probability ya. Nah, di sini kita yang menghitung-hitung akan kita bahas di sini. Sedangkan untuk yang teknik probability sama non-probability-nya tidak akan kita bahas lagi karena sudah ada di materinya data dan pustaka. Minggu keberapa itu? 2 apa 3 ya? Minggu kedua sepertinya. Untuk statistika inferensial ini masih sama, tidak ada bedanya. Jadi gunanya apa? Statistika inferensial ini untuk menarik kesimpulan terhadap karakteristik sebuah populasi dengan memanfaatkan informasi dari sampel yang dihasilkan dari statistika deskriptif. Jadi deskriptif dengan inferensial ini bisa jalannya barengan. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil hasil dari statistika inferensial ini tergantung dari data yang diolah. Jadi nanti pengolahannya itu bisa dengan analisis regresi linear atau analisis regresi logistik, pengujian hipotesa, dan interval confidence atau confidence interval. Nah, hipotesis testing ini kan akan kita bahas di minggu ke-7 ya, sebelum UTS. Hari Kamisnya kuis dulu, kemudian hari Jumatnya materi 1 SKS untuk hipotesis testing. Ini nanti sepertinya akan disampaikan oleh Dr. Sayed, itu yang sedang postdoctoral researcher di jurusan kita. Jadi nanti saya minta, kebetulan beliaunya kerja sama-sama saya, jadi nanti saya minta untuk mengisi hipotesis testing ini. Jadi nanti mungkin ini digabung antara kelas RKA 1 sama RKA 2 untuk materi minggu ke-7-nya yang khusus uji hipotesa. Kemudian ini saya ambil dari PPT-nya data dan pustaka ya, saya ambil ini. Nah, inilah yang akan kita bahas untuk hari ini dan minggu depan. Jadi untuk hari ini kita bahas dulu estimasinya, ya poin sama interval, kemudian nanti distribusi sampling, kemudian nanti hipotesis testing ini nanti di minggu ke-7.
Kita masuk dulu yang pertama, yaitu estimasi parameter. Pengertian dan konsep dasar estimasi parameter ini adalah suatu proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir atau memperkirakan parameter populasi yang tidak diketahui. Jadi di sini akan kita kenal kembali istilah yang sudah kita dapatkan, kalian dapatkan di data dan pustaka, yaitu parameter populasi dan statistik sampel. Jadi dua kata-kata itu yang akan kita pakai pada pertemuan minggu ini. Pendugaan yang baik memiliki beberapa sifat, 3. Yang pertama, tidak bias, nilai ekspektasi yang sudah kita peroleh nanti dengan berbagai rumusnya, parameter populasi sama dengan estimasinya. Jadi walaupun nanti kata-katanya adalah estimasi, tapi tidak jauh dengan nilai ekspektasi parameter populasi. Kemudian yang kedua adalah efisien. Efisien ini ketika estimasi variansinya lebih kecil daripada rata-ratanya. Kemudian yang terakhir adalah konsisten. Ketika ukuran sampel makin bertambah, maka estimasi akan mendekati parameter. Contoh soalnya, untuk penilaian bias dan efisiensi pengukuran dari sifat yang 3 ini, estimasi parameter ini, sebuah sampel dari 5 kali pengukuran diameter lingkaran direkam oleh seorang peneliti dengan nilai 6,33, 6,37, 6,36, 6,32, dan 6,37 mm. Tentukan estimasi tak bias dan efisiensi dari rata-rata sebenarnya dan variansi sebenarnya. Variansi atau varians ya, sama. Maka karena ini datanya juga cuma data individu ya, tidak data berkelompok, jadi kita bisa langsung cari rata-ratanya itu dengan rumus rata-rata, ditambahkan kemudian dibagi 5, 6,35 mm, sedangkan untuk variansi atau varians kita cari dengan rumus, kenapa di sini bukan bukan lambda kuadrat, seperti yang sudah kita pelajari di PropStat maupun di data dan pustaka, karena antara statistik sampel dengan parameter populasi itu berbeda notasinya. Walaupun sebetulnya mereka sama-sama punya rata-rata, varians atau variansi, simpangan baku, jumlah observasinya, dan proporsi. Tapi untuk notasinya berbeda antara sampel dengan populasi. Karena di sini kata-katanya sampel kan, makanya di sini notasinya adalah S, bukan lambda kuadrat. Ini adalah rumus varians, jadi tetap sama ya, dicari dengan rumus varians. Ini 5 dikurang 1, N dikurang 1, N-nya adalah jumlah observasinya. Di sini 5 kali ya sampelnya diambil. Kemudian dihitung, dapatlah 0,00055 mm kuadrat. Jadi untuk penilaian bias dan efisiensi pengukuran ini tidak terlalu sulit, jadi masukkan saja dengan rumus yang sudah kita ketahui, baik untuk rata-rata maupun variansinya. Tinggal nanti disesuaikan dengan notasinya. Notasinya itu apakah sampel yang kita gunakan atau populasi, karena berbeda. Nanti kita lihat bedanya notasi untuk parameter populasi dan statistik sampel. Kemudian tadi ada estimasi itu ada titik dan interval, ya di sini ada titik, ada interval. Untuk estimasi atau pendugaan titik hanya memakai satu nilai statistik dari sampel yang diambil, sedangkan interval di antara dua batas nilai yang berada dalam satu interval. Sehingga kalau kita bandingkan antara estimasi titik dengan estimasi interval ini, tentunya lebih baik estimasi atau pendugaan interval ini dibanding titik. Karena apa? Kan ini menggunakan dua batas nilai ya dalam satu interval, sedangkan ini hanya satu nilai saja. Nah, tingkat kesalahan ataupun presisi estimasi yang terjadi baik di titik maupun interval ini disebut reliabilitas. Nah, ini adalah tabel perbedaan beberapa parameter yang digunakan untuk estimasi. Sebetulnya tidak hanya estimasi, nanti distribusi sampling pun notasinya menggunakan ini juga. Untuk parameter populasi, rata-rata seperti ini ya, varians,
seperti ini, standar deviasi atau simpangan baku seperti ini, jumlah observasi N kapital, proporsinya P kapital. Sedangkan untuk statistika sampel, notasinya berbeda, rata-rata X atau X bar, kemudian variansi S kuadrat, standar deviasi S, jumlah observasinya N kecil, proporsinya P kecil. Jadi ketika menyelesaikan soal, pastikan menggunakan notasi yang sesuai. Apakah soalnya itu parameter? Kalau parameter misalnya diminta variansi, maka gunakan lambda kuadratnya. Tapi kalau misalnya soalnya statistika sampel, yang ditanya adalah standar deviasi, gunakan S, bukan lambda. Karena berbeda anotasi parameter populasi dengan statistika sampel. Kemudian estimasi interval. Estimasi interval adalah estimasi terhadap parameter populasi dengan memakai range atau interval nilai. Range sudah kita ketahui ya, perbedaan antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Maka level kepercayaan untuk estimasi interval ini, nah Z inilah yang akan kita otak-atik untuk soal estimasi interval. Artinya, kalau ada kata-kata level interval atau Z, ini artinya berapa besar sih tingkat kepercayaan bahwa interval yang terbentuk memang mengandung nilai parameter yang diduga dari soal tersebut. Peneliti bebas menentukan tingkat kepercayaan. Nah, tapi untuk sebetulnya memang bebas menentukan tingkat kepercayaan itu berapa persen, tapi untuk soal, ya tentunya soal-soal probabilitas statistik ini tidak bebas kita menentukan. Jadi paling tidak ada kata-kata kunci, tingkat kepercayaannya berapa persen. Maka itulah level kepercayaan atau nilai Z-nya. Kira-kira begitu. Kemudian cara penaksiran, semakin tinggi level kepercayaan, persennya, ya biasanya dalam bentuk persen memang level kepercayaan atau tingkat kepercayaan, maka semakin yakin bahwa parameter populasi terletak pada interval yang terbentuk. Semakin sempit interval yang dihasilkan dalam estimasi parameter, maka semakin baik presisi estimatornya. Kemudian ini ada contohnya, interval kepercayaan dan daerah penolakan. Jadi ini ya, kita sudah tahu ini bentuknya distribusi normal, 0, kemudian di sini positif, di sini negatif. Distribusi normal standar ya, kalau min-nya 0, standar deviasinya 1. Berdasarkan kurva ini, daerah yang berwarna putih merupakan daerah interval kepercayaan. Jadi ini ya, yang warna putih ini adalah daerah kepercayaan. Sedangkan yang warnanya biru ini adalah daerah penolakan. Bahasanya seperti itu. Ini adalah daerah interval kepercayaan, ini daerah penolakan. Sehingga kalau misalnya kita kaitkan dengan rumusnya, ya ketelitian dapat dikaitkan dengan alfa, daerah penolakannya. Jika interval kepercayaannya 90%, maka alfanya adalah 100% dikurang 90%. Ya, 1 dikurang 90, maka kalau kita anggap 100%, maka 10% daerah penolakannya. Kemudian, kalau misalnya nanti butuh ya ini, ZA dibagi 2 atau per 2, ini nilainya kita dapatkan dari tabel. Jadi ada tabelnya sesuai dengan distribusi normal. Jadi nanti ketika kita mengerjakan soal, ini dilihat Z alfa dibagi 2-nya atau alfa per 2-nya itu berapa nilainya. Contohnya seperti ini, oh ternyata belum. Nanti kita lihat contohnya. Maksudnya itu seperti apa sih penggunaan dari tabel ini. Menentukan ukuran sampel atau N. Jadi N, ya N kalau sampel, N itu adalah jumlah observasi. Sedangkan kalau populasi, N kapital itu yang jumlah observasi. Dalam rangka menentukan berapa besar sampel yang dibutuhkan, kita perlu tahu D. D ini adalah margin error yang diinginkan. Kemudian 1 dikurang alfa, daerah tingkat kepercayaan. Sehingga untuk margin error 100, 1 dikurang A%, maka rumusnya seperti ini. Z alfa per 2, standar deviasi dibagi akar jumlah observasi. Atau N, jumlah observasi sama dengan ZA per 2, standar deviasi dibagi margin error yang diinginkan pangkat 2.
Contohnya seperti ini. Contoh soalnya menentukan ukuran sampel dari rumus ini. Suatu peneliti ingin menduga rata-rata kandungan fosfat per satuan volume dari air danau. Diketahui bahwa pada beberapa tahun terakhir standar deviasi memiliki nilai stabil, ini ya, standar deviasi sama dengan 4. Berapa sampel air yang harus dianalisa untuk mendapatkan kepastian 90% estimasi kesalahan tidak melebihi 0,8 mg. Penyelesaiannya tentunya di sini kita punya standar deviasinya. Ini ya, standar deviasinya 4, kemudian mendapatkan kepastian 90%. Maka ini adalah nilai 1 dikurang alfa. Nah, alfa dibagi 2, ya nilainya 0,05. Z005 inilah nilai yang kita dapatkan dari tabel. Jadi setelah kita dapatkan Z alfa per 2-nya, alfa per 2-nya 0,05, maka Z 0,05 itu hasilnya 1,645. Kemudian D-nya adalah 0,8 nih, ya errornya. Maka nilai sampelnya bisa kita pakai rumus ini ya, karena ada errornya. Karena kalau rumus yang satunya lagi kan tidak ada ya errornya. Sedangkan di soal ini ada estimasi kesalahan tidak melebihi batas errornya. Maka ini ya hasil dari tabel. Kemudian 4, standar deviasinya 0,8 adalah D-nya, errornya. Maka dapatlah 67,65. Kalau mau dibulatkan, boleh dibulatkan jadi 68. Atau kalau misalnya 67,65 saja juga oke, juga betul. Kemudian kita masuk yang pertama untuk estimasi interval setelah kita tahu bagaimana caranya menentukan ukuran sampel. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan ukuran sampel. Setelah itu kita masuk bagaimana caranya mengestimasi interval kepercayaan untuk rata-rata atau min. Yang pertama, ini rumusnya, kasus rata populasi pertama. Karena di sini populasi, maka semua notasinya adalah notasi untuk parameter populasi. Sampling berasal dari populasi tak hingga atau jika sampling dengan pengembalian. Jadi kata kuncinya adalah populasinya itu tak hingga atau kalau sampling itu dengan pengembalian. Kalau untuk rumus yang ini dipakai kalau misalnya sampling itu dilakukan tanpa pengembalian, berbeda dengan yang rumus pertama. Untuk setiap definisi dari notasinya di sini ya, X bar rata-rata, ZA per 2 level kepercayaan tadi, seperti ketika kita mencari sampel, kemudian ini standar deviasi, N adalah jumlah observasi atau populasinya, NP adalah jumlah populasi terbatas. Nah, bagaimana cara kita menentukan, ini kan ada 2 rumus ya, ada 2, yang pertama dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Kalau untuk estimasi interval ini, cara saya, boleh diikuti, boleh tidak, sebetulnya tergantung soalnya ya, tapi karena saya itu suka bingung menentukan mana sih yang dengan pengembalian, tanpa pengembalian, kalau di soalnya itu tidak ada kata-kata dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Kalau saya, cara mudahnya, itu dilihat saja rata-rata interval kepercayaannya. Kalau misalnya lebih dari 50%, itu umumnya, tidak semua, umumnya dengan pengembalian pakai rumus yang pertama. Kalau kurang dari 50% itu pakai rumus yang kedua. Caranya gitu. Tapi tidak semua ya, tidak semua bisa berlaku seperti itu. Kalau misalnya ada di dalam soal atau terstate kira-kira tanpa pengembalian atau dengan pengembalian sesuai dengan konsepnya probabilitas juga yang sudah kita pelajari di 2 minggu kemarin itu tetap mengikuti aturan atau konsep yang benar. Tapi kalau tidak ada, untuk memudahkan kita, bisa langsung, kalau di atas 50%, misalnya nih kan, kepercayaannya ada 95%, maka ini pakai rumus yang pertama. Atau 99%, maka pakai rumus yang pertama, kira-kira gitu.
Contohnya, untuk yang estimasi interval kepercayaan rata-rata, pengukuran berat suatu sampel acak dari 200 ball bearing oleh sebuah mesin dalam rentang waktu seminggu memiliki rata-rata 0,824 Newton dan standar deviasi 0,042. Hitunglah batas interval kepercayaan. Hitunglah batas interval kepercayaan 95% dari rata-rata berat tersebut. Maka dari rumus yang ini, ya, dari rumus yang pertama ini ya, X bar plus minus ZA per 2, standar deviasi dibagi akar N. Tentunya kita sesuaikan dari soalnya ini. Untuk standar deviasi, di sini ada 0,042. Ini. Kemudian interval kepercayaannya, 1 kurang A-nya ada 0,95. Kalau 1 kurang A alfanya 0,95, maka kita kan butuhnya ZA per 2. Maka A per 2 yaitu 0,025. Kemudian dari ini didapatkan dari tabel sama seperti sebelumnya. Jadi ini dari tabel berapa sih nilai Z 0,025 itu? 1,96. Kemudian ini X bar rata-rata. Kalau rata-rata kan di sini sudah ada ya rata-rata 0,824. Maka ini sudah langsung. Maka estimasi kepercayaan rata-ratanya tinggal kita masukkan ke rumus yang pertama dengan pengembalian. Maka rumusnya ini ya. Kita harus cari plus minusnya karena di sini ada plus minus. Jadi 0,824 X-nya 1,96, 0,042 dibagi akar 200. 200 ini kan N-nya ya. Sampel acaknya kan 200. Kemudian dapatlah 0,824 plus minus 0,0058. Nah, kalau kita mau menggambarkan bentuk dari kurva ini pada soal ini, maka kita bisa seperti ini ya, distribusi normal, karena di sini ada min-nya, bukan 0. Kemudian ini plus, ini minus. Kecuali kalau misalnya ini 0, maka ini kurva distribusi normal standar. Jadi ini ya. Boleh dicari, boleh tidak ya. Kalau misalnya tidak mau dicari, sampai sini saja juga boleh. Kalau mau mencari, boleh 0,824 ini plus segini, berapa hasilnya, minus segini, berapa hasilnya. Karena di sini kan plus minus. Kemudian ada lagi estimasi interval kepercayaan untuk proporsi. Berbeda ya, rata-rata dengan proporsi. Nah, di sini juga ada 2 rumus, dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Untuk rumusnya seperti ini, notasinya sudah dituliskan di bawah ini ya, jadi nanti bisa dilihat P proporsi tetap sama ya. Q proporsi gagal, P proporsi sukses, NP jumlah populasi terbatas, N jumlah populasi atau observasi. Yang membedakan di sini ada proporsi sukses dan proporsi gagalnya dibanding yang estimasi interval rata-rata tadi. Contoh soalnya seperti apa? Suatu sampel pemungutan suara oleh 100 pemberi suara dipilih secara acak dari keseluruhan populasi. Diperoleh bahwa 55% dari sampel condong kepada seorang kandidat tertentu. Bias. Hitunglah dugaan 95% nilai kepercayaan untuk proporsi dari seluruh pemberi suara yang condong pada kandidat tertentu. Dari sini kita bisa tahu kalau ini, karena ini ada kata-kata probabilitas gagal dan suksesnya, ya, maka ini kita gunakan proporsi, estimasi interval proporsi. Dengan setiap notasi dan angkanya, N sama dengan 100, karena N adalah jumlah populasinya atau jumlah observasi. Kemudian ada kata-kata 95% nilai kepercayaan. Maka 1 dikurang alfa, itu nilainya 95% atau 0,95. Kemudian kita butuh Z alfa per 2. Maka alfa per 2-nya adalah 0,025. Kemudian dari tabel, kita lihat tabelnya, Z alfa per 2-nya, Z 0,025-nya ternyata 1,96. Maka P-nya ini P-nya 0,55 ya, 55%.
Kemudian Q-nya tentu 1 dikurang 0,55. Ini adalah rumus probabilitas yang sudah kita pelajari minggu kemarin dan 2 minggu lalu. 1 kurang 0,55 adalah 0,45. Maka estimasi kepercayaan proporsinya adalah kita pakai rumus ini, ya. Karena ini nilai kepercayaannya sudah 95%, maka pakai yang dengan pengembalian. Jadi ini juga tetap sama, ada plus minus, tinggal masukkan ke rumusnya, 0,55 ini, 1,96 ini, 0,55 ini, 0,45 Q-nya, kemudian per 100 dari jumlah observasinya, kemudian dapatlah hasil 0,55 plus minus 0,1. Mau dicari boleh 0,55 plus 0,1 atau 0,5 dan bukan atau 0,55 dikurang 0,1. Kira-kira ini hasil untuk soal ini. Kemudian yang ketiga adalah estimasi interval kepercayaan untuk beda dua rata-rata. Berbeda ya. Kata kuncinya apa untuk beda dua rata-rata ini dengan rata-rata ataupun proporsi. Jadi di sini untuk dua rata-rata ini maksudnya adalah samplingnya itu berasal dari populasi tak hingga atau jika sampling dengan pengembalian. Nah, ini adalah rumusnya ya. Tetap sama sebetulnya, kita mencari nilai untuk setiap variabel yang ada di rumusnya. Untuk notasinya itu tidak ada perbedaan dengan rata-rata. Jadi tetap sama yang dipakai adalah ZA per 2, standar deviasi, N, dan NP. Untuk soalnya, contoh soalnya untuk yang kepercayaan beda dua rata-rata, ini Bohlam merek A 150 dengan rata-rata lifetime-nya 1.400 jam dan standar deviasinya 120 jam. Kemudian Bohlam merek B 200 memiliki rata-rata lifetime 1.200 jam dan standar deviasinya 80 jam. Hitunglah batas estimasi interval kepercayaan antar Bohlam merek A dan B dengan level kepercayaan sebesar 99%. Terlihat ya bedanya dari soal, kenapa ini harus dihitung dengan beda dua rata-rata bukan dengan rata-rata. Karena di sini di soalnya ini ada dua sampel. Ya, satu sampel dari Bohlam A, satu sampel dari Bohlam B. Jadi ini harus diselesaikan dengan estimasi interval dua rata-rata. Karena ada dua sampel dari merek atau populasi yang berbeda. Ini tetap sama ya, N1, N2, bebas, mau merek A-nya N1, merek B-nya N2, atau dibalik. Yang penting ketika dibalik, misalkan yang ini N2, yang ini N1, untuk standar deviasinya jangan sampai salah, dan rata-ratanya juga jangan sampai salah. Kemudian di sini ada kata-kata dengan level kepercayaan sebesar 99%. Di sini tetap sama, 1 dikurang alfa 0,99, karena kita butuh alfa per 2 untuk Z-nya. Maka Z-nya ini nilainya 2,58, yaitu Z 0,005. Jadi ini juga didapatkan dari tabel. Kemudian ini rata-ratanya 1.200 dan 1.400. Di sini X1 1.400, N1-nya 150 ya untuk Bohlam A, kemudian yang Bohlam B-nya X2 dan N2, X2-nya 1.200. Kemudian standar deviasinya untuk yang pertama 120, yang kedua 80. Kemudian setelah kita dapatkan ini semuanya, kita masukkan ke rumus ini. Kebetulan kan hanya ada satu ya rumusnya, jadi tidak perlu memilih dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Maka kita masukkan langsung 1.400 dikurang 1.200 plus minus 2,58 akar 120 kuadrat per 150 ditambah 80 kuadrat per 200. Dapatlah 200 plus minus 32,6 jam. Boleh dicari, boleh tidak, boleh sampai sini saja. Kemudian lanjut ke dua proporsi. Berbeda dengan proporsi.
Tapi untuk setiap notasi rumusnya itu tetap sama ya, ada proporsi sukses, ada proporsi gagal, kemudian ada jumlah observasi populasinya, dan juga jumlah populasi terbatas atau observasi terbatas. Untuk soalnya, estimasi interval kepercayaan dengan beda dua proporsi, ini contoh soalnya, pada suatu sampel acak dari 400 orang dewasa dan 600 remaja. Jadi proporsinya berbeda, dewasa dengan remaja. Maka harus dicari atau diselesaikan dengan rumus dua proporsi. Ini ya, 400 orang dewasa dan 600 remaja. 100 dewasanya dan 300 remaja terindikasi menyukai acara. Hitunglah batas interval kepercayaan beda proporsi dari kedua subjek yang menonton acara TV dan menyukainya dengan level kepercayaan sebesar 95%. Caranya sama, kita masukkan setiap variabel yang ada di rumus ke soalnya. N2 400, N1-nya 600, boleh dibalik ya, ini N1, ini N2. Kemudian 1 dikurang alfanya 0,95, 95%. Kita butuh A per 2-nya, maka 0,025. Z 0,025 itu dari tabel didapatkan 0,196. Kemudian P2-nya 0,25 dan P1-nya 0,5. Ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari kalau P itu kan proporsi untuk populasi, parameter populasi. Kita dapatkan dari, mana ini annotate-nya? Hilang. Nah, kita dapatkan dari, karena saya ini kan yang saya gunakan ini N1-nya 600 itu kan remaja ya. Nah, jadi untuk mendapatkan P1-nya adalah 300 per 600, dapat 0,5. P2-nya orang dewasa 100 per 400. Jadi dapatlah 0,25. Jadi pernya dari dua subjek yang sama, dua sampel yang sama. Ketika sudah dapat semua, ini kita masukkan ke rumusnya, rumus yang ini, maka dapatlah hasilnya 0,25 plus minus 0,06. Sampai sini saja boleh, dicari sampai plus berapa dan minus berapa, itu juga boleh. Kemudian yang terakhir untuk estimasi interval adalah standar deviasi. Standar deviasi disebut juga simpangan baku atau deviasi standar, jadi sama. Rumusnya seperti ini, ya, ada ZA per 2-nya juga, ada standar deviasi populasinya, kemudian ada S ini standar deviasi tapi untuk sampel, kemudian ini standar deviasi 2N, N-nya ini adalah jumlah observasi atau populasi. Seperti apa contohnya ketika kita menggunakan rumus estimasi interval untuk standar deviasi, seperti ini. Standar deviasi waktu penggunaan dari suatu sampel 200 bohlam adalah 100 jam. Hitunglah estimasinya jika interval kepercayaannya adalah 99%. Jadi memang di sini tidak ada kata-kata seperti pada rata-rata, dua rata-rata, proporsi dengan dua proporsi. Jadi memang khusus untuk standar deviasi yang menjadi inti dari soalnya. Maka kita selesaikan dengan estimasi interval simpangan baku atau standar deviasi. Di sini N-nya kita punya 200 dari sampel 200 bohlam. Kemudian di sini ada interval kepercayaan 99%. Maka 1 dikurang alfa sama dengan 0,99. Alfa per 2-nya, karena kita butuh ZA per 2, 0,005. Kemudian dari tabel, kita dapatkan Z 0,005 ini hasilnya adalah 2,58. S adalah 100 jam. S di sini adalah standar deviasi waktu penggunaan sampel 200 bohlamnya. Jadi S di sini 100, bukan lambda ya yang kita pakai karena standar deviasi sampel. Maka estimasi kepercayaan
estimasi interval kepercayaannya, kita tinggal masukkan rumusnya, rumus yang ini ya. Kita dapatkan 100 plus minus 12,9 jam. Jadi memang untuk estimasi interval ini, tipsnya adalah kita harus mengetahui setiap variabel dan nilainya dari soal atau problem yang sedang dikerjakan, kemudian gunakan rumusnya. Rata-rata tidak sulit sih untuk penyelesaian rumusnya ini. Yang sulit adalah untuk mendapatkan ini, setiap variabel yang ada di rumusnya. Apalagi ini ya, untuk mendapatkan nilai Z A/2-nya, karena harus lihat tabel dulu, karena tidak bisa dihitung pakai kalkulator juga ya, karena ada tabelnya dan nilainya ini dari tabel. Kemudian jangan sampai salah ketika N1, P1, N2, P2, atau standar deviasi 1, standar deviasi 2, itu jangan salah peletakannya. Karena kalau salah, otomatis akan kebalik di operasi rumusnya. Dan hasilnya pasti salah juga. Kira-kira begitu untuk yang estimasi interval. Sebelum saya ke distribusi sampling, ada yang mau ditanyakan dulu? Estimasi interval. Oke, saya lanjut ya, karena memang tidak begitu sulit untuk estimasi interval. Yang penting tahu manakah yang termasuk N, standar deviasi, P, A/2, 1/A, Z, D, error, dan macam-macam lainnya. Sesuai dengan rumusnya untuk setiap estimasi interval, baik itu menghitung sampel, rata-rata, dua rata-rata, proporsi, dua proporsi, dan standar deviasi. Kalau sudah tahu, kalau tinggal masukkan rumus, tidak begitu sulit. Untuk distribusi sampling, seperti yang sudah kalian ketahui juga di mata kuliah data dan pustaka, untuk sampling yang non-probability itu contohnya accidental sampling, kuota sampling, sama purposive sampling. Sedangkan untuk yang probability-nya ada simple random sampling, kemudian cluster ya, pengklasteran random sampling, kemudian ada multi-stage, multi-tahap, kemudian yang terakhir ada stratified ya, kalau saya tidak salah, stratified random sampling. Untuk distribusi sampling yang akan kita bahas, ini ya, konsep dan pengertiannya, distribusi sampel adalah distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang sebanyak N kali dari populasi. Jadi tidak hanya satu kali. Ada sebanyak N rata-rata atau N nilai proporsi. Distribusi dari rata-rata atau proporsi tersebut disebut sebagai distribusi sampel atau sampling distribution. Jadi memang karena ini N kali ya, jadi memang berulang kali mengambil dari populasi. Contohnya seperti ini, ilustrasinya. Jadi ini populasi, kemudian kita ambil sampel berulang kali, tidak hanya sekali. Kemudian dari sampel itu kita biasanya sejalan dengan adanya mean dan juga standar deviasi. Di sini yang karena kita berbicara sampling, sampel, maka notasinya tentunya mengikuti notasi statistik sampel, bukan parameter populasi. Makanya di sini mean-nya X bar, kemudian standar deviasinya itu S, bukan lambda dan ini yang ini ya, untuk mean-nya. Distribusi sampling menunjukkan distribusi dari nilai-nilai yang berbeda, statistik sampel, atau penduga dari banyak sampel yang ukurannya sama, karena dia dari populasi yang sama. Sebuah statistik sampel akan berbeda-beda nilainya dari satu sampel ke sampel yang lain karena adanya perbedaan sampling acak atau kesalahan sampling. Contohnya seperti ini, ilustrasinya, ya, ini populasi yang kita amati. Kemudian ini adalah sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga, sampel ke N.
Jadi tadi kata kuncinya adalah sampelnya itu diambil berulang kali atau N kali. Jadi di sini ya kita punya N individu, jumlah observasi populasinya itu, kemudian min, standar deviasi, ini anotasinya untuk parameter populasi, karena ini di sini kita masih mengamati populasi, kemudian standar deviasi masih yang lambda. Kemudian ketika kita beralih ke sampel, maka kita juga mengikuti statistik sampel. Ini N individu ini menjadi N kecil, N kecil, ini kan N kapital, N kecil. Min-nya menjadi X, atau X bar boleh. Standar deviasinya menjadi S. Jadi kira-kira begini maksudnya distribusi sampling. Distribusi sampling itu ada 3 jenis yang utama, sama seperti estimasi tadi. Jadi juga ada min rata-rata, proporsi, beda 2 rata-rata, dan 2 proporsi. Jadi juga sama, ada 5. Nah, ini yang di bawah ini adalah perbedaan antara distribusi sampling min, standar deviasi, dan proporsi. Nah, ini adalah rata-rata 1 tidak sama dengan rata-rata 2, tidak sama dengan rata-rata 3, tidak sama dengan rata-rata N. S1 begitu juga, dan P1 juga begitu. P di sini adalah proporsi ya, P kecil. Kalau P kapital kan proporsi untuk yang populasi. Kalau P kecil ini untuk sampling adalah proporsi. Kemudian kita masuk yang pertama, yaitu distribusi sampling min atau rata-rata. Distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel yang sedang kita olah atau kita teliti. Pemilihan sampel dari populasi terbatas, di sini ada 2 rumusnya, sama seperti estimasi tadi, yaitu pengambilan sampel dengan pengembalian dan pengambilan sampel tanpa pengembalian. Jadi rumusnya juga berbeda. Apabila sampel-sampel random beranggota N individu masing-masing diambil dari suatu populasi yang mempunyai rata-rata dan standar deviasi, maka distribusi sampling harga min akan mempunyai min, mean of means, dan standar deviasi, standar error of mean. Nah, di sini nanti kata-katanya akan muncul sebagai penanda kalau ini harus diselesaikan dengan distribusi sampling min, yaitu kata-kata ini. Kalau kata-kata ini muncul pada problem atau soal, maka tandanya harus diselesaikan dengan distribusi sampling rata-rata, yaitu min dan standar deviasi. Kemudian pemilihan sampel dari populasi tidak terbatas. Jadi ada yang terbatas dengan tidak terbatas. Kalau tidak terbatas artinya bila N banyaknya tak terhingga atau N besar sekali relatif terhadap N per N, jadi N ini adalah jumlah observasi sampel, N ini adalah jumlah observasi populasi, kecil dari 5%. Maka selalu dianggap bahwa, ini ya sifatnya berlaku, rata-rata X sama dengan rata-rata, sifatnya juga standar deviasi X sama dengan standar deviasi dibagi akar N. Kemudian di sini kita bagi 2. Kata-kata kunci kalau tadi di estimasi adalah tingkat kepercayaan ya, level kepercayaan. Kalau untuk distribusi sampling, kata-kata kuncinya adalah kalau misalnya N per N kecil sama dengan 5, maka berlaku dengan pengembalian. Maka rumus inilah yang akan kita pakai. Tapi kalau misalnya N per N-nya besar 5%, maka rumus yang akan kita pakai adalah rumus ini. Contohnya seperti ini. Diberikan populasi N sama dengan 10, yaitu terdiri dari angka-angka ini. Jadi ada 10 populasi. Jika dihitung, populasi tersebut memiliki rata-rata 98 dan standar deviasi 0,52. Apabila diambil sampel sebanyak 2, hitunglah min dan standar deviasi. Nah, artinya kalau ini ada muncul di soal, min
dan ini, maka kita gunakan sampling rata-rata. Bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Kita harus tahu dulu mau pakai rumus yang mana, yang pengembalian dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Karena kita belum tahu, maka kita harus cari tahu dulu dengan n per n-nya. Dilihat dulu, kecil 5% atau besar 5%. Ya, karena kita tadi tahu n-nya ada 10 dan n-nya ada 2, populasinya 10, sampelnya ada 2, maka n per n-nya adalah 0,2. 0,2 besar dari 0,05. Ini kan 5% ya, 0,05. Maka kita menggunakan rumus sampel tanpa pengembalian. Jadi rumus yang akan kita pakai adalah yang ini. Kalau misalnya kita tidak mau pakai cara, sebenarnya kan ada rumusnya ya, tapi kalau misalnya memang mungkin ingin menganalisis begitu, kita bisa lakukan cara dengan tabel ini. Ya, jadi satu-satu setiap sampel itu dicocokkan. Dicocokkan, kemudian rata-ratanya berapa, kemudian di-pairingkan lagi, maksudnya disatukan lagi angka yang lain dari ini. Karena ini cuma diminta 2 ya, n-nya, sampelnya. Kalau misalnya nanti ada 3, berarti 98, 99, 97, dan seterusnya. Ada berapa banyak nanti kombinasi dari populasi ini. Kira-kira begitu. Dengan Excel mungkin bisa. Tapi kalau kelamaan, jelas kelamaan ya. Jadi kita pakai rumus saja biar cepat. Pakai rumus yang ini. Tanpa pengembalian, maka tinggal masukkan ke rumusnya. Standar deviasi per akar N dikurang N kapital dikurang 1. Maka 0,78 dibagi akar 2, 10 dikurang 2, per 10 kurang 1, akar kuadrat. Maka dapatlah 0,52. Kira-kira begitu. Kemudian ada yang namanya teorema limit pusat, atau TLP. Teorema limit pusat ini artinya teoremanya itu sangat penting untuk statistika inferensial. Kenapa? Karena teorema ini yang akan mendeskripsikan hubungan antara distribusi sampling mean dan populasinya. Nah, untuk teorema limit pusat ini bagaimana bunyinya? Bagaimanapun distribusi populasinya, distribusi sampling dari mean sampel akan mendekati distribusi normal ketika ukuran sampel N semakin besar. Jadi semakin besar ukuran sampelnya, semakin mendekati populasi ya tentunya. Nah, nanti distribusinya itu akan distribusi normal atau normal standar. Untuk teorema limit pusat dan distribusi sampling mean diberikan misalkan peubah acak X yang memiliki distribusi dengan mean dan simpangan baku, jadi sudah ada. Kemudian semua kemungkinan sampel acak sederhana berukuran N dipilih dari populasi tersebut. Kesimpulannya, distribusi sampling mean akan mendekati distribusi normal ketika ukuran sampel semakin besar. Kemudian mean dari semua mean sampel-sampel tersebut sama dengan mean populasinya, yaitu ini. Simpangan baku dari semua mean sampel-sampel tersebut sama dengan S dibagi akar N, di mana S itu adalah standar deviasi dibagi N, jumlah sampel atau observasi. Ini adalah aturan yang sering digunakan ketika kita berkaitan dengan TLP. Yang pertama, jika populasi aslinya tidak berdistribusi normal, maka untuk N besar sama dengan 30, distribusi sampling mean akan mendekati normal. Distribusi sampling mean akan semakin mendekati distribusi normal ketika ukuran sampelnya semakin besar. Jadi memang sebetulnya ketika kita penelitian, itu data yang wajib kita dapatkan itu hanya 30. Itu sudah bisa berjalan sebetulnya. Karena sesuai dengan prinsipnya teorema limit pusat dan distribusi sampling. Yang kedua, jika populasi aslinya berdistribusi normal, maka untuk sembarang ukuran sampel N, distribusi sampling mean-nya mendekati distribusi normal. Jadi kalau kita gambarkan, karena distribusi normal itu seperti ini ya,
Bell-nya kurtosis, tidak ada skewness ya, yang baru kalian pelajari di minggu kelima data dan pustaka. Nah, ini adalah populasi yang tidak berdistribusi normal. Jadi distribusi sampling mean-nya itu ini N besar sama dengan 30. Kemudian ini juga bisa, gambarnya selain ini juga bisa, dan ini juga bisa. Jadi memang tidak mirip dengan distribusi normal. Namanya ya juga bukan distribusi normal ya, bukan simetris ya, tidak simetris. Nanti hubungannya ke skewness-nya ya, left atau right. Contoh soalnya, bagaimana kita menggunakan teorema limit pusat ini, misalkan seperti ini, indeks prestasi mahasiswa dari suatu universitas memiliki min 2,9 dan simpangan baku 0,5 atau STD, standar deviasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, ini adalah distribusi semua IP mahasiswa universitas tersebut. Sampel-sampel acak sederhana dengan ukuran 100, kemudian dipilih dari populasi IP mahasiswa tersebut. Jadi ada sampel 100, tentukan min dan simpangan baku dari distribusi sampling min populasi mahasiswa ini. Kemudian sketsalah distribusi sampling min tersebut. Maka cara mencarinya, karena tadi kita tahu ini ya, nih ya ada rumus ini, kemudian min-nya juga sama dengan min populasi, distribusi sampling akan mendekati normal ketika ukuran sampelnya semakin besar. Maka dari soal ini kita bisa tahu MX sama dengan M adalah 2,9 dari soal ya, min-nya 2,9. Kemudian SX sama dengan S per akar N, untuk standar deviasinya di sini ada 0,5, 0,5, N-nya adalah jumlah sampel atau jumlah observasi sampel, di sini adalah 100. Maka 0,5 dibagi akar 100 yaitu 0,05. Nah, di sini ada interpretasinya sesuai dengan konsep dari teorema limit pusat. Karena ukuran sampel lebih dari 30, di sini ya, sampelnya kan 100 ya, sampel yang dimiliki oleh universitas ini terhadap IP mahasiswanya. Maka distribusi sampling min tersebut bisa didekati dengan distribusi normal dengan min 2,93 dan simpangan baku 0,052. Jadi untuk distribusi normal juga ada tabelnya ya, seperti yang sudah kita jelaskan di minggu kemarin tentang distribusi normal dan normal standar. Nah, jadi kalau di tabel distribusi normal itu untuk min 2,9 ini dekat dengan 2,93 dan 0,05 untuk standar deviasinya dekat dengan 0,052. Jadi ini bisa diambil untuk kita menggambarkan bagaimana gambar dari distribusi sampling dalam bentuk grafiknya. Maka ketika kita sudah tahu ini ya 2,9 dengan 0,05, maka kita gambarkan kira-kira bentuknya seperti ini kurvanya. Kurtosisnya lancip sekali ya untuk kasus ini. Kemudian latihan, silahkan dicoba ya, diambil buku, HVS, atau apapun. Silakan dibaca dulu soal ini, bagaimana penyelesaiannya atau berapa hasilnya. Biar cepat ya, berapa hasilnya.
Oke, sudah ada yang menjawab ya, dua mahasiswa. P-nya 0,0062. Ya. Jadi dari soal ini kita masukkan ke rumusnya, ya. Standar deviasi X 40 per akar 16 sama dengan 10. Maka dari rumus Z-nya X rata-rata dikurang rata-rata untuk yang populasi per standar deviasi per akar N. Jadi kita dapatkan minus 2,5, berarti P X kecil 775 sama dengan P Z kecil minus 2,5 sama dengan 0,0062. Kalau kita gambarkan menjadi seperti ini ya, gambar kurvanya. Rata-ratanya 800. Kemudian ini untuk yang di luar dari kurvanya ini adalah 0,775. Nah, untuk distribusi sampling, ini saya ambil dari bukunya Pearson Hall. Ini ya, macam-macam jenis-jenis kurvanya juga sekalian. Populasi yang original seperti ini. Kemudian sampling distribution untuk N sama dengan 2. Ini. Untuk N sama dengan 5, seperti ini. Kemudian untuk N sama dengan 30, seperti ini. Karena memang sampel, ya, minimal sampel itu 30. Jadi ini ya bentukannya. Jadi ini ya rumusnya, bisa saya ambil kesimpulan. Untuk yang probabilitas individu, ini rumusnya. Untuk yang rata-rata sampel, ini rumusnya. Jadi tinggal nanti disesuaikan dengan soal apakah probabilitas itu individu atau probabilitasnya itu rata-rata sampel. Contoh lain seperti ini, tinggi badan laki-laki muda berdistribusi normal dengan min 60 inci dan standar deviasi 10 inci. Suatu sampel diambil sebanyak 25. Berapa kemungkinan rata-rata tinggi badan dari sampel tadi berkisar antara 57 sampai 63 inci. Maka kalau ini kita bisa tahu ya, rata-ratanya ada 60 dan standar deviasinya 10. Sampelnya 25, ini. Yang ditanya adalah P-nya. P-nya adalah min antara 57 sampai 63 inci. Maka kalau kita gambarkan ya kurvanya seperti ini 60, 57 dan 63 sampai 63. Kalau kita distribusikan normal seperti ini ya, minnya 0, kemudian di sini 1,5, kemudian di sini minus 1,5 untuk nilai z-score-nya. Penyelesaiannya dengan rumus ini, tinggal kita masukkan 57 dikurang 60, 10 dibagi 5 minus 1,5, 63 dikurang 60, 10 per 5, 1,5. Jadi ini ya, bagaimana cara kita membuat distribusi normal standar. Kemudian, lihat tabel Z-nya, lihat P-nya untuk Z1-nya minus 1,5 itu nilai P-nya adalah 0,4332 atau 43,32%. Kemudian Z2 dari 1,5 ini kita lihat ke tabelnya, tabel distribusi normal, 0,4332, juga sama 43,32%. Maka totalnya, karena yang diminta tadi P-nya antara 57 sampai 63 inci, maka kita jumlahkan Z1 dengan Z2-nya, 0,8664 atau 86,64%. Ini soal lain, ya. Kita lewati dulu ya, ini nanti bisa dilihat di PPT-nya, di penyelesaiannya juga sudah ada, jadi nanti bisa dipelajari.
Kemudian saya lanjutkan ke distribusi sampling untuk varians atau variansi. Jadi S kuadrat ini kalau di sampel adalah variansi. Rumusnya ini ya. Memiliki distribusi chi-square dengan derajat kebebasan V sama dengan N dikurang 1. Contohnya, pabrik baterai, rata-rata umur baterainya 3 tahun dan standar deviasinya 1 tahun. Bila 5 dari sampel baterai yang diambil, umur baterainya adalah ini, apakah produsen baterai tersebut masih tetap yakin bahwa standar deviasinya 1 tahun? Asumsikan umur baterai tersebut memiliki distribusi chi-square. Kalau di sini dikatakan asumsinya memiliki distribusi chi-square, maka diselesaikan dengan varians. Sebetulnya tidak hanya varians ya, ada juga nanti T-distribution, F-distribution, dan lain-lain. Jadi sebetulnya masih banyak. Untuk penyelesaian dari soal ini, seperti ini ya, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumus yang ini. N, standar deviasi, varians, XI, rata-rata, kemudian varians. Varians ya, varians ini juga varians. Jadi masukkan seperti ini, ya 5, 48, 26,26 kurang 15 kuadrat, 5, 4, karena tadi 5 ya yang diambil sampelnya. Kemudian N dikurang 1, 4, ini N kurang 1, 5 dikurang 1, 4, 0,815 untuk variansnya. Kemudian varians untuk yang populasinya adalah 1, karena tadi standar variasinya dalam setahun itu 1, prediksi dari penjualnya. Maka 95% dari nilai ini, variansnya itu derajat kebebasannya 4 terletak dari tabel distribusi ya, dari tabel chi-square-nya, varians, dapatlah nilainya 0,711 dan 9,488. Maka sesuai dengan perkataan penjualnya, produsennya, maka masih layak ya. Standar deviasinya itu 1 tahun. Walaupun tadi 5 sampelnya itu umurnya itu berbeda-beda, tapi tetap standar deviasinya 1 tahun, rata-rata umurnya adalah 3 tahun. Itu masih terpenuhi. Kemudian ini sekilas saja tentang T-distribution. Rumusnya adalah ini, T sama dengan Z per akar V per V. Misalkan Z adalah variabel acak normal standar, dan V adalah variabel acak distribusi chi-square dengan derajat kebebasan V. Fungsi kepadatannya, kita gunakan rumus ini. Bagaimana contoh soalnya? Tentukan nilai T dengan derajat kebebasan 14 dan luas area alfa sama dengan 0,025 di sebelah kiri atau 0,975 di sisi kanan. Maka dari sini ya, kita lihat langsung tabel distribusi T-nya. Sama seperti distribusi normal, T-distribusi ini juga ada tabel tersendiri, jadi dicocokkan saja 0,975 dengan 0,025. Karena ini di sebelah kiri, maka ada minusnya ya, minus 0,025, maka didapatkan minus 2,145 dari tabel yang kita baca vertikal dan horizontal itu. Ketemu nanti di tengah-tengah, hasilnya minus 2,145. Kemudian contoh lainnya seperti ini, tentukan P minus T 0,025, kecil T 0,05. Kita juga lihat ya dari tabel distribusi C-nya, CT. Karena luas area di sisi kanan ini 0,05 karena dia plus ya. Kemudian di sebelah kiri minus 0,025. Kemudian luas areanya kita kurangi dulu, 1 dikurang 0,005 dan 0,025. Dapatlah 0,925. Nah, di sini hasilnya untuk yang ini kan 0,925. Bisa kita lihat dari tabel distribusi C, T, distribusi T.
0,05 dan minus 0,025. Maka didapatkan hasilnya nanti di tengah-tengah antara vertikal dan horizontalnya adalah 0,925. Contoh lainnya seperti ini. Jadi memang kata kunci untuk mengerjakan T distribution ini adalah ini, minus T dan T. Kita tahu minus T dan T-nya, kemudian kita lihat ke tabel distribusi T-nya, berapakah nilainya. Nah, kalau di sini kan, kalau ini tadi kan memang kita menemukan, atau di soalnya itu hanya ada T dan minus T. Berapakah hasilnya? Begitu juga dengan ini, luas area di sebelah kanan, kiri, lihat tabel distribusi T-nya. Nah, kalau yang ini kan soalnya sama seperti soal-soal sebelumnya. Lebih kepada ada rata-rata, kemudian ada berapa banyak sampelnya, kemudian rata-rata X-nya berapa, dan standar deviasinya berapa. Maka, cara mengerjakannya adalah menggunakan rumus yang ini tadi, distribusi sampling yang X rata-rata, bar X bar rata-rata, dikurang rata-rata, dibagi S per akar N. Jadi tinggal dimasukkan saja angka-angka yang ada di sini, 518, 500, kemudian 40 S-nya, ya standar deviasinya, kemudian akar 25, N-nya, sampelnya, maka dapat 2,25. Kemudian bisa kita lihat di tabel distribusi T-nya, karena T-nya tadi minus 1,711 dan 1,711. Jadi hasil produksinya itu ternyata untuk T-nya sama atau lebih besar dari 2,25 sesuai dengan hasil yang sudah kita dapatkan ini, dengan V sama dengan 24 adalah mendekati 0,02 dari tabel distribusi T-nya. Maka hasil produksinya lebih baik dari yang mereka sampaikan. Ternyata tidak akurat ya penyampaian prediksi produsen tersebut. Kemudian ada lagi yang namanya F distribusi. Distribusi F. Tadi T, sekarang F. Nah, untuk distribusi F ini adalah distribusi peluang kontinu yang terbentuk dari perbandingan dua peubah acak atau random variabel. Nah, rumusnya adalah ini, X1 kuadrat dibagi V1 per X2 kuadrat dibagi V2. Ada tabelnya juga, sama seperti T. Jadi ada tabel distribusi F 0,01, ada tabel distribusi F 0,0025, ada tabel distribusi F 0,05 dan 0,1. Jadi setiap tabel distribusi F ini berbeda. Jadi kalau misalnya F-nya itu 0,025, maka kita buka tabel distribusi F yang 0,0025. Jangan dibuka yang 0,1, misalnya seperti itu. Jadi sesuaikan dulu dengan hasil yang kita peroleh dari rumus ini. Dapat hasilnya, barulah kita buka tabel distribusi F-nya. Nah, untuk distribusi F, ini akan kita gunakan untuk menguji data kita secara statistik. Baik itu ANOVA satu arah, ANOVA dua arah, dan uji serentak parameter regresi linier. Ini kegunaan dari F distribution. Kemudian kita lanjutkan ke distribusi sampling proporsi. Karena tadi kita sudah tahu apa distribusi sampling rata-rata atau min, kemudian jenis-jenisnya juga ada T, F, dan lain-lain, yang individu maupun yang sampel rata-rata. Sedangkan untuk yang distribusi sampling proporsi juga ada rumusnya, proporsi dari populasi dan proporsi dari sampel. Bisa digunakan untuk apa saja kasusnya yang biasanya kita gunakan distribusi sampling proporsi ini, yaitu mengetahui berapa persen perokok dan bukan perokok, pemilih dan bukan pemilih, penyuka olahraga ini dan bukan penyuka olahraga ini. Rata-rata seperti itu jenis soal untuk distribusi sampling proporsi. Untuk distribusi sampling proporsi bisa digunakan variabel kategorik, seperti contohnya jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian estimasi proporsi sampel bisa kita gunakan rumus PS proporsi X dibagi N. X ini adalah jumlah suksesnya, N adalah jumlah observasi atau observasi sampelnya.
Kemudian hanya ada 2 outcomes, ya karena dia kategorik, jadi sama seperti 1, 0. Jadi hanya 2, keluaran kalau tidak sukses, gagal. Kemudian ini, jadi tadi kita masih berpegangan pada N per N, kecil sama dengan 5% atau besar sama dengan besar 5%. Nah, rumus untuk yang N per N-nya kecil sama dengan 5% yang harus kita cek dulu nanti dari soal. Kalau ternyata kecil dari 5%, maka gunakan rumus ini. Mirip-mirip juga sebetulnya ya rumusnya dengan estimasi interval untuk yang proporsi. Kemudian kalau kita ketemu nanti N per N-nya itu besar 5%, maka gunakan rumus ini. Sedangkan untuk distribusi sampling proporsi, distribusi normalnya, bisa kita gunakan rumus ini. Z sama dengan P proporsi untuk sampel, dikurang proporsi untuk populasi, dibagi standar deviasi untuk proporsi sampel. Contohnya seperti ini, soalnya ketika kita menggunakan rumus untuk distribusi sampling proporsi. Suatu survei di Kabupaten X tahun 2005 melaporkan ada prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 40%. Anda tertarik untuk meneliti kejadian anemia ibu hamil di Kabupaten X tersebut. Kita ambil sampelnya secara acak sebanyak 100 ibu hamil di Kabupaten X tersebut. Berapakah probabilitas yang akan kita dapatkan bahwa ibu hamil dengan anemia antara 35% sampai dengan 45%. Jadi, kalau seperti ini soalnya, maka kita cari dengan distribusi sampling proporsi. Seperti apa cara mencarinya? Seperti ini ya. Tadi kita ketahui prevalensi anemia ibu hamil itu 40%, maka P 40%, Q-nya 1 dikurang P sama dengan 60%. Kemudian sampel tadi kita ambil sebanyak 100 ibu hamil. Maka di sini sampelnya 100. Yang ditanya adalah P antara 35% sampai 45%, sesuai dengan soalnya. Kemudian kita gunakan Z1 dan Z2, ya 0,35 dikurang 0,40. Karena ini ya yang paling kecil Z1-nya kan di sini. Ini Z2-nya. Ini adalah P-nya. Kemudian akar dari 0,40 dikali 1 dikurang 0,40, atau langsung saja boleh ya pakai 0,60 hasil dari pengurangan ini tadi, dibagi 100, N-nya. Kemudian dapat minus 1,02. Sedangkan untuk Z2-nya dapat 1,02. Kemudian kita lihat tabel Z-nya. Dari tabel Z, Z1, ya, kita dapatkan hasilnya 34,61%. Z2-nya juga, sedangkan pertanyaannya antara 35% sampai dengan 45%. Berarti Z1 dan Z2-nya kita totalkan. Dapatlah hasilnya 69,22%. Kemudian standar deviasi, distribusi sampling standar deviasi untuk beda dua rata-rata. Untuk ini, ya kita gunakan ketika ada distribusi dari perbedaan dua besaran rata-rata yang muncul dari sampel dua populasi. Jadi, sampelnya itu berukuran cukup besar, N besar sama dengan 30. Kita punya rumus di sini untuk rata-rata dan variansinya. Jadi, untuk rata-rata seperti ini, rata-rata 1 dikurang rata-rata 2, variansinya variansi X1, X2, variansi pertama dibagi N1 plus variansi kedua dibagi N2 atau jumlah observasi sampling yang kedua. Sehingga bisa dinyatakan bahwa variabel normal standar Z-nya seperti ini. Ini rumusnya yang akan kita pakai ketika kita menyelesaikan soal tentang beda dua rata-rata untuk distribusi sampling. Sama seperti estimasi interval dan distribusi sampling yang sebelumnya, ketika ada soal, kita tentukan dulu manakah variabel dan nilai yang ada di soal. Seperti ini, ada dua ya, karena ini dua rata-rata, maka dari soalnya itu terlihat rata-ratanya ini yang pertama, kemudian lampu yang kedua,
ini. Maka ini kita selesaikan dengan 2 rata-rata. Kemudian sampelnya 100, selisih daya rata-rata kedua lampu tersebut besar dari 60 jam. Maka ini kita pakai rumus ini untuk menyelesaikan. Ini ya, kira-kira begini. Hasilnya adalah 5,94%. Kemudian beda 2 proporsi, sama seperti interval ekspektasi. Sebentar. Oke. Untuk 2 proporsi, ini mirip dengan proporsi distribusi sampling standar deviasi. Untuk yang beda 2 proporsi, ini mirip dengan yang proporsi. Hanya saja di sini ada 2, mirip seperti yang pertama tadi, yaitu untuk yang beda 2 proporsi, ini distribusi dari perbedaan 2 besaran proporsi yang muncul dari sampel-sampel 2 populasi. Jadi untuk yang 2 proporsi ini biasanya dipakai untuk binomial N1 dan N2, karena memang ada 2 ya, sama seperti 2 rata-rata tadi. Di soal pun akan terlihat manakah 2 sampel yang diteliti tersebut. Untuk rumusnya, rata-ratanya seperti ini ya, sama P1 dikurang P2. Untuk simpangan baku juga sama, simpangan baku P1 dikurang P2, akar dari P1, 1 dikurang P1 bagi N1, plus P2, 1 kurang P2 dibagi N2. Karena di sini memang ada proporsi yang gagal, yang sukses, dan yang gagal. Kita lihat contohnya, ya ini masih sama ya dengan ini. Nilai Z-nya juga mirip, P1 dikurang P2 dikurang P1 dikurang P2 dibagi standar deviasinya. Contohnya seperti ini, berdasarkan sebuah penelitian, 1 orang dari 100 orang yang tidak merokok terkena TBC, sedangkan 5 orang dari 100 orang perokok terkena TBC. Jadi di sini jelas ya, 1 dari 100 orang tidak merokok terkena TBC, 5 orang dari 100 orang perokok terkena TBC. Maka ini diselesaikan dengan 2 proporsi. Karena tidak ada kata-kata min di sini. Kalau ada kata-kata min, maka diselesaikan dengan 2 rata-rata. Jadi dari soal pun sudah bisa terlihat ya kita pakai rumus yang mana. Jika diambil sampel masing-masing 100 orang dari populasi orang merokok dan populasi orang tidak merokok, berapakah probabilitas yang terkena TBC lebih besar dari 5%? Maka seperti ini ya caranya. Kita cari dulu yang P1, kita anggap P1-nya itu yang terkena TBC, P2-nya yang bukan perokok yang terkena TBC. Kemudian dari rumusnya, ini ya rumusnya, kita masukkan angka-angkanya. Karena tadi kita punya ini 5 dari 100 orang, 1 dari 100 orang. Maka 5% dikurang 1% sama dengan 4%. Kemudian ini 0,05, 1 dikurang 0,05 dibagi 100, karena tadi masing-masingnya itu dari 100 orang. Kemudian ini juga 0,01, 1 dikurang 0,01 dibagi 100. Kemudian untuk Z-nya, ini ya, ini P1 dikurang P2, 5% dikurang 4%, dibagi 2,4%. Maka hasilnya adalah 0,42. Nah, di sini kita cari P1 dikurang P2 besar dari 5%. Maka dari tabel, ya mengacu ke tabel lagi karena masih Z ya, kalau ada kata-kata atau notasi Z ini kita berpatokan ke tabelnya. Maka di sini 1 kurang P, Z dikurang kecil dari 0,42, sama dengan 1 dikurang 0,6628. Maka dapatlah hasilnya 33,72%. Jadi kalau mau mengerjakan soal-soal distribusi sampling ini, memang harus ada tabel di dekat kita. Jadi ketika nanti sudah ditemukan, baik itu T-nya, F-nya, Z alfa per 2, dan sebagainya, itu tinggal kita buka tabelnya, kemudian lihat hasilnya itu berapa.
Karena memang tidak mungkin dihafal ya semua angka-angkanya, karena juga tidak tahu angka berapa yang akan muncul pada soal tersebut. Jadi memang harus ada tabel sebagai panduan kita. Mungkin bisa disediakan saja ya di folder laptopnya masing-masing untuk mata kuliah Propstat ini, masing-masing tabel, banyak ya di Google atau di e-book, itu di screenshot atau di save, PDF atau JPG untuk setiap tabel yang berkaitan dengan materi kuliah kita, seperti T, distribution, Z, kemudian distribusi normal, dan lain-lain. Jadi ketika ada soal muncul ZTF, kita sudah punya tabelnya, tinggal buka. Kemudian untuk minggu depan, masih lanjutan dari hari ini, bagian keduanya yang terakhir untuk inferensial statistik, yaitu teorema batas tengah dan interval keyakinan pada parameter untuk satu sampel. Kemudian nanti dilanjut dengan sebetulnya masih bagian dari statistika inferensial juga, uji hipotesa, cuma tidak sampai 2 SKS yang membahasnya. Sebetulnya sih tidak sampai 2 SKS, cuma karena yang menyampaikan staf inbound-nya jurusan, prodi, maka harusnya sih lebih ya dari 1 SKS atau 50 menit. Mungkin jatuhnya sama seperti kalian mengerjakan tugas kelompok 1 dan kelompok 2 besok. Kemudian besok, hari Jumat, sama seperti hari Jumat kemarin ya, ada tugas kelompok kedua. Tugasnya sudah diupload, jadi besok bisa diakses jam 12.55 seperti biasa. Kelompoknya juga sudah ada, seperti minggu kemarin. Bebas ya, format laporannya bebas. Mau dikumpulkan dalam bentuk apapun, boleh. Mau Word, Excel, folio, buku, dan sebagainya, bebas. Yang penting ada cara pengerjaan dan nama plus NIM-nya. Nah, kemarin itu sudah saya cek ya beberapa kelompok. Rata-rata tidak lengkap ya mengerjakannya. Jadi paling tidak ada 1 atau 2 nomor yang masih belum selesai. Entah itu temannya, teman sekelompoknya yang belum selesai, atau teman lainnya, yang satunya maksudnya gitu. Jadi yang saya buka kemarin itu rata-rata berhasil mengerjakannya itu hanya 7 soal dari 8 soal. Yang satunya entah soalnya saja yang baru dituliskan atau kosong seperti itu. Jadi besok tetap 8 soal, sepertinya sih 8 soal, karena saya sudah buat 4 soal, nanti dari Bu Amila 4 soal, jadi 8 soal. Sama seperti mekanisme tugas kelompok 1, jadi silahkan dibagi pengerjaannya seperti tugas kelompok 1 yang kemarin. Sama ya, deadline-nya juga 14.30, sama seperti tugas kelompok 1. Persis, tidak ada bedanya. Jadi tidak usah bingung lagi, boleh tidak seperti ini, boleh tidak seperti ini. Bebas saja untuk formatnya. Mau dibuat dalam bentuk apa, tulis tangan, ketik, dan sebagainya, asal ada langkah-langkah pengerjaan dan nama kelompoknya, atau nama yang mengerjakan. Kira-kira begitu. Oke, untuk minggu ini sudah selesai. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Sepertinya masih itu ya, masih mengawang-awang juga karena belum ada soal ya. Mungkin besok ketika ada soal baru bisa tahu sudah paham atau belum. Tapi sepertinya minggu kemarin itu saya cek random sudah pada mengerti sepertinya, karena rata-rata jawabannya sudah betul yang saya cek. Belum semua ya, masih beberapa 5 atau 6 kelompok. Hanya saja belum selesai, itu masalahnya. Jawabannya betul tapi belum lengkap 8 soal yang dijawab. Ini sepertinya tidak begitu, kalau dibandingkan minggu lalu sih mungkin tidak begitu rumit ya yang ini. Hanya saja tahu rumus yang dipakai dari berbagai dengan pengembaliankah, tanpa pengembaliankah, besar dari 5% atau kurang dari 5%. Kira-kira itu yang harus tahu untuk menjawab soalnya. Kalau itu sudah tahu, kemudian cari angkanya,
sesuaikan dengan variabel setiap rumus, kemudian dikalkulasikan. Kalau butuh melihat tabel, silakan dilihat tabelnya. Kalau tidak, bisa pakai kalkulator langsung dapat hasilnya. Plus minus boleh dioperasikan, plusnya, minusnya berapa, atau kalau dituliskan plus minus juga tidak ada masalah. Kira-kira begitu ya untuk materi minggu ini. Ada pertanyaan atau sudah bisa kita cukupkan? Sepertinya cukup, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, besok jangan lupa ya absen. Absennya saya perpanjang deh kalau gitu. Besok absennya saya perpanjang, biasanya kan hanya 50 menit ya. Besok nanti saya aturkan supaya bisa absen sampai 14.30. Itu saja ya, tadi sudah saya sampaikan teknis tugas besok, jadi tidak ada Zoom seperti Jumat-Jumat minggu lalu dan lalu lagi. Kemudian tadi silakan diskusikan satu kelas, nanti sampaikan hasilnya ke saya lewat ketua kelas. Apakah mau tetap ada Zoom atau asinkronus saja? Kami berikan materinya dan recordingnya. Kalian belajar mandiri atau tetap ada Zoom-nya. Karena itu acaranya kan belum tahu ya selesai sampai jam berapa. Walaupun tidak semua ya, tapi ada 5 atau berapa ya? Lebih dari 5 atau 5 gitu anggota panitia dari mahasiswa. Kalau dari dosen pasti ikut semua kan. Nah, itu. Jadi mau sinkronus atau asinkronus. Jadi saya tunggu ya, mungkin sampai, karena rapat besar itu masih hari Senin, berarti paling tidak saya tunggu sampai hari Senin ya, mau sinkronus atau asinkronus. Karena kalau sinkronus, maka saya harus memastikan saya dan Bu Amila itu selesai tugasnya itu di Icatam itu sebelum jam 4 sore. Tapi kalau misalnya asinkronus, maka kami harus nyiapin materi dan videonya dulu sebelum kelas di hari Kamis sore. Kira-kira gitu ya. Jadi hari Senin saya berikan deadline untuk apakah mau kelas seperti biasa atau nonton video saja. Kira-kira gitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kelasnya untuk minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan kalau ada kelas. Tapi kalau tidak, silakan nonton videonya. Nanti kita ketemu, berarti tidak ketemu lagi kalau minggu depan tidak ada kuliah sinkronus. Karena minggu ke-7 kan jadwalnya kuis ya. Minggu ke-7 kuis, hari Kamisnya, hari Jumatnya yang ngisi bukan saya dan Bu Amila. Jadi berarti kalau tidak ada kelas, berarti pertemuan minggu ini terakhir ya. Oh, terakhir, betul-betul terakhir. Karena setelah UTS-nya Pak Aldo yang ngelanjutin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Silakan nanti didiskusikan dan dilaporkan oleh Zilan ke saya. Saya tunggu hari Senin sore. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.